Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kemarin akan di Gunung Padang dengan para geolog itu, salah satunya dengan Pak Dhani Hilman. Dia percaya betul bahwa kita itu punya leluhur yang luar biasa, karena beliau meneliti. Stephen Oppenheimer, dia meneliti dari genetik, bahwa ternyata awal peradaban itu dari Nusantara, dari sini, bukan dari mana-mana. Seperti ayam, binatang ternak dan sebagainya itu dari sini, bukan dari mana-mana. Indonesia itu, Nusantara itu luar biasa. Kenapa makanya Islam tidak diturunkan di sini? Karena kita mah sudah gemah ribah loh Jinawi. Diturunkannya di Arab di sana kan? Karena paling semrawut dan jahiliyah. Di kita mah sudah tidak jahiliyah di sini. Orang-orangnya damai. Orang-orangnya cerdas. Orang-orangnya makmur. Nah, ini yang membuat kita menjadi mundur. Kenapa kita menjadi begini? Ada semacam grand design yang membuat Indonesia menjadi mundur. Pertama, bangsa Rama masuk ke sini atau orang India masuk ke sini, menjajah, bikin kerajaan Majapahit. Gajah Mada itu orang India, menjajah, bikin kerajaan Majapahit. Gajah Mada itu orang India. Kemudian datang Portugis, datang Spanyol, datang Spanyol, datang yang namanya Inggris, datang yang namanya Belanda, Jepang, semua itu ke sini, arahnya ke sini. Karena mereka mencari kemakmuran yang berdasarkan leluhur mereka, carilah yang namanya Lemuria. Ada juga yang mengatakan Lamura. Ada juga yang mengatakan bahwa kita itu dengan Lumurna. Tapi yang jelas, leluhur kita adalah bangsa Lemuria. Kalau disebutkan Austronesia, Melanesia, itu mah ke sini. Tapi kita harus pelajari jauh ke belakang, awalnya dari mana. Ternyata berdasarkan penelitian dari seorang pakar medical science, Stephen Oppenheimer, dia doktor, dia profesor di bidang genetik. Awal mula gen itu berasal dari sini. Jadi orang bule, dia. Bangsa Cina, dia. Negro, dia. Jadi semua itu berasal dari Nusantara ini. Namun sekarang Nusantara berubah jadi Nusantara. Jadi kayak apa berubah tuh teh? Tahu Amerika dengan yang kaya. Freeport dia. Jadi ajang pengayaan uranium di sana itu selain emasnya itu diambil oleh Amerika. Kalau ada emas berarti ada uranium. Habis kita itu di kekayaan. Benar-benar bukan Nusantara lagi, kita. Nusantara. Jangan sampai Indonesia ternyata hebat. Habis itu apa? Soal. Saya ketika ketemu dengan staf-staf ahli presiden ini, saya bilang ke mereka, kita tahu itu Gunung Padang. Itu peninggalan luar biasa. So what? Setelah itu apa? Apa gunanya bagi masyarakat? Tetap masyarakat lapar, nggak akan membahas itu. Bagaimana caranya gunung piramid itu yang di dalamnya ada teknologi dipergunakan untuk masyarakat? Baru mereka nggak haru, iya juga ya. Kalau hanya sekedar jadi monumen, itu nggak ada gunanya. Itu mah jadi mercusuar saja seperti Monas tuh. Mercusuar kan Monas itu hanya sekedar tubuh, pajangan dan indah, sudah. Bikin petani jadi kenyang? Enggak. Bikin lahan tanah jadi subur? Enggak. Bikin sesuatu yang berguna bagi masyarakat? Enggak. Paling cuma buat hiburan, naik ke ketinggian, lihat ke bawah, hoi. Bukan itu. Jadi tujuannya kita menemukan artefak-artefak itu, kita pelajari teknologi. Jadi Anda bisa jauh lebih berguna sebagai orang yang memiliki
energi yang terakselerasi dan bisa terakses dengan baik dan benar. Itu inti. Makanya di kita tidak ada yang namanya jampe-jampe, tidak ada yang namanya puasa-puasa, wirid-wirid yang aneh-aneh dan sebagainya, itu nggak ada. Yang ada latihan, latihan, dan latihan. Bagaimana cara melatih tubuh kita agar akselerasinya itu menjadi baik, itu saja. Dan kalau misalnya Anda punya bonus sehingga kekuatan kita menjadi lebih dari orang lain, itu cuma bonus, dan itu semakin Anda kuat, semakin pertanggungjawabannya itu semakin besar. Karena kekuatan yang besar akan dibarengi oleh tanggung jawab yang besar. The great power becomes great responsibility. Yang suka nonton Spider-Man nggak tahu. The great power becomes the great responsibility. Jadi semakin Anda kuat, semakin akselerasi energi Anda hebat, semakin tanggung jawab Anda semakin besar. Karena Anda memiliki kemampuan untuk bisa diamalkan secara luas. Misalnya, akan sehari-hari banyak orang yang minta tolong, akan tolong tanpa mengharapkan apapun, dengan bismillah, dengan nama Allah, bukan dengan nama bayaran. Ya. Makanya orang yang berobat ke Akang itu tidak diminta bayaran. Apa guna Anda di masyarakat? Jangan sampai gelar Anda yang banyak itu hanya pandai berwacana, tidak ada guna sama sekali di masyarakat. Bisa dengan ngomong doang, nato, no action, to only. Acablak wukul tadi itu kan. Bukan begitu. Itu tidak Islami. Yang Islami itu action. Karena Rasulullah mengajarkan kita untuk action. Jadi bukan mengajarkan kita untuk menjampi-jampi. Bukan. Al-Quran itu bukan jampi, bukan jampe-jampe. Makanya di hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dari Ibnu Mas'ud, "Inna ruqa wa tamain wa tiwala syirkun." Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Padanannya Al-Quran, surat Al-Jin ayat 1. Sami'na Qur'anan ajaba. Jadi jin itu mendengarkan Al-Quran dengan takjub. Yahdi wa razifu aman nabi. Lalu mereka beriman. Jadi tidak ada jin yang kepanasan waktu Rasulullah membacakan ayat Al-Quran depan masyarakat itu, tidak ada jin yang kepanasan. Yang ada mereka takjub, lalu mereka beriman. Ada nggak jin ketika Rasulullah membacakan ayat Al-Quran itu menggelepar-gelepar? Bayangkan. Kalau misalnya ada jin yang menggelepar-gelepar, tidak ada jin Islam di dunia itu, tidak ada. Karena semua sudah lembut. Semua sudah jadi Aram. Dan di Aram itu tidak ada jin kepanasan. Makanya hadis ini yang tadi riwayat Ahmad dan Abu Daud itu banyak yang disinggung. Akhirnya berdalih, ini ruqyah syariah. Dan tidak ada ruqyah syariah itu. Yang ada, ina ruqa wa tamain wa tiwala syirkun. Sudah. Karena mereka lebih percaya ayat ini ampuh daripada Allahnya. Dan Al-Quran itu bukan jampi-jampi. Bukan. Yang dimunculkan oleh mereka itu hadis-hadis yang sandarnya tidak jelas. Tapi mereka berbaju koko, berbaju Cina. Baju koko itu baju Cina. Topi ini tuh topi Cina, bukan topi Islam. Jadi kita tuh harus benar-benar jeli, karena sekarang ini banyak pemutar-balikan. Diajarkan juga itu bagaimana cara kita menjadi jeli. Karena kita diajar untuk cerdas, bukan untuk jadi hanya sekedar pintar. Cerdas itu sulit sekali cerdas, karena cerdas itu harus berwawasan sangat luas. Jadi kita bisa membedakan A, B, C, D, dan E, dan seterusnya sampai Z. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.